Selamat datang di channel Rakit Tua. Bukan kebetulan kamu menemukan channel ini, dan kamu beruntung menemukan video ini. Karena, ini adalah bagian dari langkahmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang akan mengarahkanmu menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dalam ajaran Buddha, kekayaan yang sejati bukan hanya tentang harta benda, tetapi juga tentang kebahagiaan batin, hubungan yang harmonis, dan keberkahan hidup. Kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang benar akan membawa manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Buddha mengajarkan bahwa karma, atau hukum sebab akibat, memainkan peran penting dalam menentukan apa yang kita terima dalam hidup ini. Perbuatan baik yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang positif, termasuk dalam bentuk kekayaan berlimpah. Namun, penting untuk memahami bahwa kekayaan bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk menciptakan lebih banyak kebaikan. Ketika kita memanfaatkan kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat, kita memperkuat siklus karma baik yang akan terus memberi keberkahan dalam hidup kita. Dengan demikian, tindakan beramal menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan kebajikan sekaligus menanam benih kekayaan. Beramal bukan hanya tentang memberikan materi, tetapi juga menunjukkan rasa cinta kasih, belas kasih, dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup. Dalam setiap amal yang dilakukan dengan niat yang tulus, ada benih kebaikan yang akan tumbuh dan memberikan hasil yang berlipat ganda. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis perbuatan baik yang dianjurkan oleh ajaran Buddha dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih bermakna dan sejahtera. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahas 10 perbuatan baik yang diakini dapat memberikan akibat kekayaan berlimpah. Setiap perbuatan baik ini tidak hanya membawa manfaat langsung bagi penerimanya, tetapi juga menciptakan energi positif yang kembali kepada pelakunya dalam berbagai bentuk, termasuk kesejahteraan materi. Mari kita telusuri pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, beramal kepada kedua orang tua. Orang tua adalah sumber kehidupan dan cinta yang paling awal kita terima. Dari merekalah kita belajar tentang arti pengorbanan, kasih sayang, dan keikhlasan. Ketika kita tumbuh dan mulai meraih keberhasilan, penting untuk tidak melupakan akar dari semua itu. Beramal kepada orang tua bukan sekadar kewajiban moral, melainkan sebuah ungkapan cinta yang mendalam dan penghargaan atas segala yang telah mereka berikan. Dalam hal ini, kekayaan berlimpah dapat menjadi sarana untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada mereka. Dengan harta yang melimpah, kita memiliki kemampuan untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada orang tua di masa senja mereka. Kita dapat memenuhi kebutuhan mereka, menghadirkan pengalaman yang menyenangkan, atau bahkan membantu mereka meraih mimpi-mimpi yang mungkin belum sempat terwujud. Namun, yang lebih penting adalah perhatian tulus yang kita berikan. Sebab, cinta dan kehangatan yang kita hadirkan jauh lebih berharga dibandingkan materi semata. Dalam ajaran Buddha, merawat orang tua dengan tulus dianggap sebagai tindakan mulia yang dapat mendatangkan karma baik dan keberkahan dalam hidup. Sayangnya, seringkali kekayaan dapat membuat seseorang terlena hingga lupa kepada orang tua yang telah berjuang tanpa henti demi masa depan anak-anaknya. Kekayaan yang melimpah seharusnya tidak menjauhkan kita dari mereka, tetapi justru menjadi alat untuk mempererat hubungan. Melalui tindakan beramal kepada orang tua, kita tidak hanya membalas budi, tetapi juga menghindari dampak buruk dari keserakahan atau ketamakan yang kerap datang bersama kekayaan. Selain itu, beramal kepada orang tua dapat menjadi teladan yang berharga bagi generasi berikutnya. Anak-anak akan belajar tentang pentingnya menghormati dan merawat keluarga dari apa yang mereka lihat dalam tindakan kita. Dengan demikian, kita bukan hanya menciptakan kebahagiaan bagi orang tua, tetapi juga mewariskan nilai-nilai luhur yang akan terus hidup dalam keluarga kita. Inilah makna mendalam dari kekayaan yang sejati, yaitu membangun cinta dan keharmonisan yang abadi. Pada akhirnya, harta duniawi hanyalah sementara.
Namun, cinta dan doa orang tua adalah bekal yang tak ternilai sepanjang hidup kita. Beramal kepada orang tua tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi mereka, tetapi juga memberikan kedamaian bagi jiwa kita. Saat kita memberi dengan tulus, keberlimpahan sejati akan hadir dalam bentuk kebahagiaan, rasa syukur, dan hubungan yang lebih mendalam dengan mereka yang paling kita cintai. Kedua, membantu keluarga yang mengalami kesulitan. Ketika anggota keluarga menghadapi kesulitan, itu adalah panggilan hati untuk saling membantu. Dalam setiap keluarga, ikatan yang terjalin lebih dari sekadar hubungan darah, ia adalah wujud cinta kasih yang murni dan tanpa syarat. Memberikan dukungan kepada keluarga yang tengah mengalami cobaan, baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun kehadiran, adalah tindakan mulia yang memiliki dampak mendalam. Ini adalah cara kita menunjukkan bahwa di tengah badai kehidupan, keluarga akan selalu menjadi tempat berlindung. Bantuan kepada keluarga tidak hanya meringankan beban mereka secara langsung, tetapi juga memperkuat hubungan emosional yang menjadi fondasi keluarga itu sendiri. Ketika kita mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, kita bukan hanya memberikan solusi bagi masalah mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Tindakan ini menciptakan rasa syukur dan kehangatan yang akan terus dikenang, bahkan setelah masalah teratasi. Amal kepada keluarga juga memiliki dimensi spiritual yang tak ternilai. Ketika kita membantu saudara atau kerabat yang kesulitan, kita sebenarnya sedang menanam benih kebajikan di ladang kehidupan kita sendiri. Kebajikan ini, layaknya tanaman, akan tumbuh dan berbuah dalam bentuk keberkahan yang kembali kepada kita, entah dalam wujud kebahagiaan, kesehatan, atau ketenangan batin. Ini adalah pengingat bahwa kebaikan yang kita tanam tidak pernah hilang, melainkan akan kembali pada waktu yang tepat. Lebih dari itu, membantu keluarga yang kesulitan adalah pelajaran penting tentang arti kekayaan yang sejati. Kekayaan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya untuk membawa kebahagiaan kepada orang-orang yang kita cintai. Melalui bantuan ini, kita belajar bahwa nilai kekayaan terletak pada kemampuan kita untuk berbagi, merangkul, dan menciptakan senyum di wajah mereka yang sedang berjuang. Dalam momen-momen seperti ini, kita merasakan bahwa harta terbaik yang kita miliki adalah hubungan yang penuh kasih. Pada akhirnya, membantu keluarga adalah wujud kasih sayang yang paling tulus. Dengan setiap dukungan yang kita berikan, kita tidak hanya memperbaiki keadaan mereka, tetapi juga memperkuat dasar cinta yang menjadi inti dari kehidupan keluarga. Amal kepada keluarga bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa kebersamaan yang membuat kita semakin dekat, semakin memahami, dan semakin menghargai satu sama lain. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan, keluarga yang saling mendukung adalah anugerah yang tiada bandingannya. Ketiga, beramal pada orang miskin atau yang mengalami kesusahan. Menolong mereka yang kekurangan atau sedang dalam kesulitan adalah salah satu wujud cinta kasih yang paling tulus. Dalam ajaran Buddha, membantu orang lain adalah cara untuk meredakan penderitaan dunia dan memperkuat koneksi kita dengan sesama. Ketika kita memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, kita tidak hanya meringankan beban hidup mereka tetapi juga menyalakan secercah harapan di tengah kegelapan. Amal ini adalah tindakan sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan orang lain. Ketika kita membantu mereka yang miskin atau dalam kesusahan, kita turut berperan dalam mengubah kehidupan mereka. Sebuah bantuan, sekecil apapun, bisa menjadi jembatan menuju hari yang lebih baik. Makanan yang diberikan, tempat berteduh yang disediakan, atau bahkan sekadar kata-kata penghiburan, semuanya adalah bentuk kebaikan yang mampu mengangkat seseorang dari keterpurukan. Dalam setiap senyuman yang kembali dari mereka, ada kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa kita beli dengan kekayaan.
Beramal kepada mereka yang membutuhkan juga menjadi pengingat tentang nilai-nilai kemanusiaan. Kekayaan yang kita miliki bukanlah hak yang abadi, melainkan sebuah pinjaman yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan kebaikan. Saat kita berbagi dengan orang lain, kita belajar untuk lebih bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Dalam berbagi itu, hati kita yang mungkin sebelumnya keras oleh keserakahan menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih penuh cinta kasih. Selain itu, tindakan ini membawa dampak spiritual yang mendalam. Amal kepada mereka yang kurang beruntung menciptakan karma baik yang akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk. Namun, lebih dari itu, ia juga membangun kebiasaan untuk hidup dengan belas kasih. Dalam memberi, kita menjadi lebih sadar bahwa semua makhluk terhubung dan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat tercapai ketika kita saling mendukung. Memberi dengan tulus adalah cara untuk melatih diri agar tidak terikat pada kekayaan, tetapi memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermakna. Pada akhirnya, beramal kepada orang miskin atau mereka yang kesusahan adalah langkah kecil yang menciptakan dampak besar. Tindakan ini tidak hanya membantu mereka yang menerima, tetapi juga mengubah diri kita menjadi individu yang lebih baik. Dalam memberi, kita menemukan makna hidup yang lebih dalam, bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan. Amal ini adalah wujud nyata dari cinta kasih universal, yang mengingatkan kita bahwa di dunia ini, semua makhluk berhak untuk hidup dengan martabat dan harapan. Keempat, beramal untuk korban bencana alam. Bencana alam sering datang tanpa peringatan, menghancurkan segala yang ada di hadapannya dan meninggalkan kesedihan yang mendalam. Namun, di tengah penderitaan itu, ada kekuatan luar biasa yang muncul dari hati-hati yang penuh kasih. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata. Dengan setiap bantuan yang diberikan, kita tidak hanya meringankan beban mereka yang terdampak, tetapi juga menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari satu keluarga besar umat manusia yang saling peduli dan berbagi di saat-saat terberat. Bantuan kepada korban bencana alam memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar memberikan barang atau materi. Setiap sumbangan yang diberikan, sekecil apapun, membawa harapan dan ketenangan di tengah kepanikan dan ketidakpastian. Sebuah selimut yang diterima oleh seorang ibu yang kehilangan rumahnya, makanan yang diberikan kepada seorang anak yang kelaparan, atau obat-obatan yang membantu menyembuhkan yang terluka, semua itu adalah simbol bahwa kasih sayang tidak pernah mengenal batas. Dalam setiap bantuan yang diberikan, ada perasaan bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada orang lain yang peduli dan siap membantu. Lebih dari sekadar bantuan fisik, amal untuk korban bencana alam juga memperkuat rasa kemanusiaan kita. Saat kita melihat penderitaan orang lain, hati kita dipenuhi oleh rasa empati dan keinginan untuk meringankan beban mereka. Tindakan amal ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan kepada sesama. Dalam membantu orang lain, kita juga membantu diri kita sendiri untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih penuh kasih. Kekayaan berlimpah kita, jika digunakan untuk membantu mereka yang sedang dalam kesulitan, menjadi sarana untuk menciptakan dunia yang lebih penuh harapan. Ketika kita memberikan kepada korban bencana alam, kita tidak hanya memberi barang atau uang, tetapi kita memberikan rasa aman dan cinta. Kita membantu mereka merasakan bahwa kehidupan mereka masih berarti, bahwa meskipun dunia tampak hancur, ada kebersamaan dan kebaikan yang terus bertumbuh. Ini adalah investasi yang melampaui materi, karena ia menyentuh hati dan jiwa, membawa kedamaian dalam kekacauan. Pada akhirnya, beramal untuk korban bencana alam adalah bentuk kasih sayang yang tak ternilai harganya. Dalam setiap bantuan yang diberikan, kita memperlihatkan bahwa cinta kasih manusia tidak mengenal jarak, tidak peduli seberapa besar bencana yang datang. Amal ini bukan hanya tentang membantu sesama dalam kesulitan, tetapi juga tentang membangun dunia yang lebih empatik, lebih peduli, dan lebih penuh harapan. Di saat-saat terberat,
Kita belajar bahwa kebaikan yang kita bagikan akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan yang tiada ternilai. Kelima, beramal pada orang yang menjalankan hidup suci. Kekayaan yang berlimpah adalah anugerah, tetapi juga sebuah ujian. Apakah ia akan membawa manfaat bagi dunia, atau justru menjadi beban yang mempersempit hati? Salah satu cara paling bermakna untuk menggunakan kekayaan adalah dengan mendukung mereka yang menjalani hidup suci, seperti para bhikhu, bhikhuni, atau individu lain yang mendedikasikan diri untuk menjaga dan menyebarkan ajaran Dharma. Mereka memilih jalan hidup sederhana, jauh dari godaan duniawi, demi menjaga kebijaksanaan abadi yang menjadi pedoman kehidupan. Dengan memberikan dukungan kepada mereka, kita ikut serta dalam upaya besar ini, menjaga nyala terang Dharma agar tetap hidup dan bermanfaat bagi banyak generasi. Ketika kekayaan digunakan untuk mendukung kehidupan mereka yang suci, itu tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa kebutuhan material, tetapi juga memperkuat fondasi keberlanjutan ajaran Buddha. Para bhikhu dan bhikhuni adalah penopang nilai-nilai spiritual dalam masyarakat. Dengan memberi mereka makanan, tempat tinggal, atau dukungan lainnya, kita membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk tetap fokus pada pengabdian tanpa terganggu oleh kekhawatiran duniawi. Amal seperti ini bukan sekadar memberi, tetapi menyemai benih kebaikan yang akan terus tumbuh dan berkembang. Di balik setiap pemberian, ada dampak yang jauh melampaui apa yang terlihat. Amal kepada mereka yang hidup suci membantu menjaga kehadiran ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Setiap doa yang mereka lantunkan, setiap ajaran yang mereka sampaikan, dan setiap teladan yang mereka berikan menjadi pancaran kebijaksanaan yang dapat mengubah hidup banyak orang. Kekayaan yang diberikan untuk tujuan ini tidak hanya mengalir kepada penerima, tetapi kembali kepada pemberi dalam bentuk ketenangan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Beramal kepada mereka yang menjalani hidup suci juga mengingatkan kita tentang nilai kekayaan yang sejati. Kekayaan berlimpah seringkali membutakan hati jika tidak digunakan dengan bijak. Namun, saat kekayaan itu dipakai untuk mendukung kehidupan suci, kita diajak untuk kembali merenungkan esensi dari harta. Ia adalah alat untuk memperkuat nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang. Dalam momen itu, kita tidak hanya memberi, tetapi juga belajar melepaskan keterikatan pada materi, merasakan kebahagiaan yang lebih dalam dari sekadar memiliki. Pada akhirnya, mendukung mereka yang menjalani hidup suci adalah tindakan yang menyentuh hati, baik bagi penerima maupun pemberi. Ini adalah pengingat bahwa kekayaan yang sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang kita bagikan. Dengan memberi kepada mereka yang menjaga ajaran Buddha, kita ikut menjaga warisan spiritual yang tak ternilai harganya. Dalam setiap pemberian, ada rasa syukur, penghormatan, dan cinta kasih yang mendalam, menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, yaitu Dharma yang abadi. Keenam, beramal untuk pembangunan fasilitas umum. Kekayaan berlimpah adalah peluang besar untuk menciptakan manfaat yang lebih luas bagi dunia. Salah satu cara paling berarti untuk memanfaatkannya adalah dengan mendukung pembangunan fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, jembatan, atau infrastruktur lainnya. Fasilitas umum ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga wujud nyata dari cinta kasih yang menjangkau banyak orang tanpa memandang latar belakang. Dengan beramal untuk tujuan ini, kita menciptakan ruang bagi kenyamanan, keselamatan, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat luas. Kekayaan yang digunakan untuk membangun fasilitas umum memiliki dampak yang jauh melampaui nilai materialnya. Sebuah jembatan, misalnya, tidak hanya menghubungkan dua tempat, tetapi juga menghubungkan kehidupan. Ini juga berarti memberikan akses kepada pendidikan, pelayanan kesehatan, atau peluang ekonomi. Rumah sakit yang didirikan melalui amal menyediakan harapan dan kesempatan bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis. Ketika kita memanfaatkan kekayaan berlimpah untuk tujuan ini,
kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menanamkan energi positif dalam kehidupan banyak orang. Beramal untuk fasilitas umum mencerminkan cinta kasih universal yang mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati berasal dari memberi, bukan sekadar memiliki. Dalam setiap jalan yang dilalui, setiap jembatan yang diseberangi, atau setiap pasien yang dirawat di rumah sakit, ada aliran kebaikan yang tak terlihat tetapi terasa. Amal ini menjadi bentuk investasi yang luar biasa, bukan dalam bentuk keuntungan materi, tetapi dalam bentuk kebahagiaan, kedamaian, dan rasa syukur yang tak ternilai. Namun, yang lebih mendalam dari amal ini adalah pengaruhnya pada diri kita sendiri. Kekayaan seringkali membawa risiko keterikatan dan keserakahan, tetapi dengan beramal, kita belajar melepaskan dan menemukan makna baru dalam harta yang kita miliki. Melihat bagaimana kontribusi kita dapat meringankan beban orang lain, menciptakan peluang, dan membawa perubahan positif, hati kita dipenuhi oleh kebahagiaan yang tulus. Dalam proses ini, kita menyadari bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar dampak yang dapat kita ciptakan. Pada akhirnya, amal untuk pembangunan fasilitas umum adalah wujud nyata dari keberkahan kekayaan yang berlimpah. Ia menjangkau mereka yang mungkin tak pernah kita temui, menyentuh hidup orang-orang di luar lingkaran kita. Dengan setiap fasilitas yang dibangun, kita menciptakan warisan cinta kasih yang akan bertahan lama setelah kita tiada. Ini adalah pengingat bahwa kekayaan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dibagikan, sehingga dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua makhluk. Ketujuh, beramal untuk pendidikan. Beramal untuk pendidikan adalah wujud kasih sayang yang menembus batas waktu. Ketika kita mendukung pendidikan, kita tidak hanya membantu individu, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat secara keseluruhan. Entah melalui pemberian beasiswa, pembangunan sekolah, atau penyediaan bahan belajar, setiap kontribusi untuk pendidikan adalah benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang kokoh, memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Pendidikan adalah jembatan yang menghubungkan impian dengan kenyataan. Banyak anak berbakat yang terhambat oleh keterbatasan ekonomi, tetapi dengan amal yang tulus, mereka diberi kesempatan untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita mereka. Bayangkan kebahagiaan seorang anak yang akhirnya bisa membaca buku yang ia impikan, atau seorang pelajar yang mampu melanjutkan pendidikan karena bantuan beasiswa. Dalam setiap langkah kecil yang mereka ambil, kita ikut serta dalam perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih baik. Dukungan untuk pendidikan juga mencerminkan tanggung jawab kita terhadap dunia. Dengan membantu mencerdaskan generasi muda, kita menciptakan masyarakat yang lebih bijaksana, adil, dan harmonis. Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan ketidakadilan. Ketika seseorang menerima pendidikan yang layak, ia tidak hanya meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, tetapi juga memiliki potensi untuk membawa perubahan bagi komunitasnya. Amal untuk pendidikan adalah investasi yang hasilnya akan terus meluas, seperti lingkaran air yang terbentuk dari satu tetes kebaikan. Lebih dari itu, beramal untuk pendidikan mengajarkan kita tentang arti memberi yang sejati. Kekayaan yang kita gunakan untuk mendukung pendidikan adalah harta yang tidak pernah habis. Pengetahuan yang diberikan melalui bantuan ini akan terus diwariskan, membentuk pemimpin, inovator, dan individu yang mampu membawa dunia menuju kemajuan. Kita mungkin tidak pernah melihat langsung semua dampaknya, tetapi amal ini memastikan bahwa warisan kebaikan kita akan terus hidup di hati dan pikiran banyak orang. Pada akhirnya, beramal untuk pendidikan adalah cara kita meninggalkan jejak yang bermakna di dunia ini. Tindakan ini melampaui batasan waktu dan tempat, karena ilmu yang diterima seseorang hari ini akan mengubah dunia di masa depan. Dalam setiap anak yang belajar, dalam setiap mimpi yang diwujudkan, ada kebahagiaan dan rasa syukur yang melingkupi semua pihak. Melalui amal ini,
Kita ikut menciptakan dunia yang lebih penuh harapan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih bintang. Kedelapan, beramal untuk pelestarian alam. Beramal untuk pelestarian alam adalah salah satu wujud cinta kasih yang paling universal dalam ajaran Buddha. Cinta kasih tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup semua makhluk hidup yang berbagi kehidupan di bumi ini. Dalam Dhammapada, Buddha mengingatkan bahwa segala sesuatu saling bergantung. Dengan menjaga alam, kita menjaga keseimbangan yang menopang kehidupan itu sendiri. Ketika kita menanam pohon, membersihkan sungai, atau mendukung upaya konservasi, kita sedang mempraktikkan sila dan dana, prinsip dasar dalam ajaran Buddha. Sila mengajarkan kita untuk tidak merusak, sedangkan dana mendorong kita untuk memberi, tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga tindakan yang membawa manfaat bagi semua makhluk. Amal untuk pelestarian alam adalah cara kita mempraktikkan kedua prinsip ini sekaligus. Dalam ajaran Buddha, setiap tindakan kecil memiliki potensi menghasilkan dampak besar. Sebuah pohon yang ditanam hari ini akan tumbuh menjadi tempat berteduh, sumber oksigen, dan rumah bagi berbagai makhluk hidup. Air sungai yang jernih menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Dengan menjaga alam, kita sedang melestarikan karma baik yang tidak hanya memberi manfaat kepada kita tetapi juga kepada generasi mendatang. Ajaran Buddha menekankan bahwa semua makhluk dan elemen di alam semesta saling terhubung. Ketika kita melestarikan alam, kita sedang menjaga keseimbangan yang lebih besar. Dalam proses ini, kita diingatkan bahwa penderitaan makhluk lain adalah penderitaan kita juga. Menyakiti bumi berarti menyakiti diri sendiri, sedangkan melindunginya adalah bentuk belas kasih terhadap semua makhluk hidup. Melakukan amal untuk pelestarian alam tidak hanya memberikan manfaat duniawi, tetapi juga menumbuhkan kebijaksanaan dan kedamaian batin. Ketika kita menanam pohon atau membersihkan lingkungan, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran penuh. Kita menyadari betapa berharganya udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan tanah tempat kita berpijak. Tindakan ini adalah bentuk syukur atas anugerah kehidupan yang telah diberikan oleh alam. Dalam ajaran Buddha, bumi dipandang sebagai salah satu guru terbaik yang mengajarkan kesabaran, kelimpahan, dan ketidakterikatan. Ketika kita melindungi alam, kita sebenarnya sedang menghormati guru yang telah memberikan segalanya tanpa meminta imbalan. Amal ini adalah warisan kebaikan yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang, menciptakan dunia yang lebih sehat, harmonis, dan penuh harapan. Beramal untuk pelestarian alam adalah wujud rasa syukur, cinta kasih, dan tanggung jawab yang mendalam. Melalui tindakan ini, kita tidak hanya memberi manfaat kepada dunia, tetapi juga menemukan kedamaian dalam diri. Dalam setiap langkah yang kita ambil untuk melestarikan alam, kita memperkuat hubungan kita dengan kehidupan itu sendiri, mewujudkan harmoni yang menjadi inti dari ajaran Buddha. Dengan menjaga alam, kita menjaga harapan bagi semua makhluk hidup untuk berkembang dalam damai dan kebahagiaan. Kesembilan, beramal untuk pembangunan vihara atau tempat ibadah. Kekayaan berlimpah seringkali membawa tanggung jawab yang besar. Salah satu cara terbaik untuk menggunakan anugerah ini adalah dengan beramal untuk pembangunan vihara atau tempat ibadah. Tempat ibadah bukan hanya bangunan fisik, melainkan juga simbol harapan, tempat perenungan, dan pusat spiritual yang mampu menyentuh hati banyak orang. Dengan berkontribusi pada pembangunan ini, seseorang tidak hanya memberikan manfaat material, tetapi juga menghadirkan ruang untuk menemukan kedamaian batin bagi komunitas yang lebih luas. Kekayaan yang tidak dimanfaatkan untuk kebaikan dapat menjadi beban, tetapi ketika diarahkan untuk amal seperti ini, ia menjadi sumber kebahagiaan yang mendalam. Vihara atau tempat ibadah yang dibangun dengan niat tulus akan menjadi rumah bagi mereka yang mencari ketenangan, jawaban,
atau bahkan sekadar tempat beristirahat dari kerasnya kehidupan. Disinilah nilai dari kekayaan yang dimiliki menemukan maknanya, ketika ia digunakan untuk tujuan yang melampaui kehidupan pribadi seseorang. Amal dalam bentuk pembangunan tempat ibadah adalah warisan abadi yang terus mengalirkan manfaat. Setiap doa yang dipanjatkan, meditasi yang dilakukan, dan pelajaran spiritual yang diajarkan di sana menjadi rangkaian pahala yang tak terputus. Dengan mendukung tempat-tempat seperti ini, kita memberikan kontribusi nyata pada pengembangan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Ini adalah amal yang terus hidup, bahkan ketika kita sudah tiada. Namun, beramal bukan hanya soal materi. Niat yang tulus dan keterlibatan langsung, seperti membantu merencanakan, menyumbangkan waktu, atau memberikan ide-ide kreatif, juga merupakan bentuk kontribusi yang tak kalah penting. Melalui amal ini, kita tidak hanya membangun tempat ibadah, tetapi juga memperkuat ikatan kemanusiaan. Ada kebahagiaan yang mendalam saat melihat bagaimana tindakan kecil dapat mengubah hidup orang lain, memberikan mereka tempat untuk merasa diterima dan dicintai. Pada akhirnya, kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar yang kita bagikan. Dengan mendukung pembangunan vihara atau tempat ibadah, kita bukan hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga mendekatkan diri pada makna hidup yang lebih mendalam. Disinilah kita menyadari bahwa kekayaan berlimpah hanyalah alat untuk menciptakan dunia yang lebih damai, penuh kasih, dan harmonis. Ke-10, beramal untuk menyelamatkan makhluk hidup. Dalam ajaran Buddha, menyelamatkan makhluk hidup adalah wujud nyata dari cinta kasih dan welas asih. Tindakan ini mencerminkan tekad mulia untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan, sebagaimana yang diajarkan oleh Buddha. Ketika kita memberikan perlindungan kepada mereka yang menderita, baik manusia maupun hewan, kita menanam benih kebajikan yang tidak hanya membawa manfaat bagi mereka yang kita tolong, tetapi juga bagi kehidupan kita sendiri. Dalam karma baik yang kita bangun melalui amal, kita menciptakan sebab yang dapat membawa kelahiran yang penuh dengan kekayaan, kebahagiaan, dan berkah. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dalam kedamaian. Menolong mereka yang terluka, terlantar, atau terancam, adalah bentuk penghormatan kepada kehidupan itu sendiri. Dalam Buddha Dhamma, tindakan seperti ini mencerminkan penghargaan terhadap prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan. Contohnya, menyelamatkan hewan dari rumah penjagalan, melepaskan ikan yang akan ditangkap, atau merawat hewan yang terluka, adalah tindakan mulia yang memurnikan hati kita dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Amal semacam ini juga melatih kita untuk mengembangkan empati yang mendalam terhadap semua makhluk. Ketika kita membantu mereka yang menderita, kita tidak hanya mengurangi penderitaan mereka, tetapi juga mengurangi jarak emosional antara kita dengan makhluk lain. Dalam ajaran Buddha, semua makhluk terhubung oleh hukum sebab akibat. Tindakan penyelamatan menjadi pengingat bahwa setiap makhluk, dalam siklus kelahiran kembali, pernah menjadi ibu, ayah, atau saudara kita di kehidupan sebelumnya. Selain itu, beramal untuk menyelamatkan makhluk hidup juga mendatangkan kekayaan rohani dan material dalam kehidupan kita. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa tindakan kasih sayang, termasuk menyelamatkan makhluk hidup, membawa keberuntungan, umur panjang, dan kesejahteraan di kehidupan ini maupun yang akan datang. Ketika kita membantu makhluk lain hidup lebih baik, kita juga membuka pintu rezeki dan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Pada akhirnya, menyelamatkan makhluk hidup adalah praktik cinta kasih tanpa syarat. Tindakan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih penuh welas asih, di mana setiap makhluk memiliki kesempatan untuk hidup dengan damai. Dalam setiap tindakan yang penuh cinta, kita menanam benih karma baik yang akan berbuah dalam bentuk kedamaian batin dan kebahagiaan yang mendalam. Seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, kebaikan yang dilakukan kepada makhluk lain adalah kebaikan yang juga akan kembali kepada diri sendiri.
Melalui 10 perbuatan baik ini, kita belajar bahwa kekayaan sejati berasal dari niat tulus untuk memberi dan melayani. Kekayaan yang diperoleh melalui jalan kebajikan tidak hanya membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini, tetapi juga menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan mendatang. Setiap tindakan yang dilakukan dengan cinta kasih akan memancarkan energi positif yang kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk menciptakan lebih banyak kebaikan di dunia. Ketika kita memanfaatkan kekayaan untuk membantu sesama dan menjaga keseimbangan alam, kita menciptakan harmoni yang membawa kedamaian batin. Dengan demikian, hidup kita menjadi lebih bermakna dan penuh berkah. Semoga pelajaran berharga ini menginspirasi kita semua untuk terus melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan. Ketulusan hati adalah kunci utama untuk menciptakan karma baik yang akan memberikan kekayaan berlimpah, baik dalam bentuk materi maupun kebahagiaan sejati. Mari kita jadikan hidup ini sebagai perjalanan untuk menabur kebaikan dan menciptakan dunia yang lebih baik. Jika video ini bermanfaat, mari dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama rakit tua kita terus membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.